Ada warga yang ditemui itu pernah dibawa, kemudian dia sadar kodok kok sebesar itu. Kemudian dia sadar kalau itu siluman, langsung ditinggal lari. Ini dia, jadi penampakan sumbernya kering teman-teman. Karena yaitu tadi disumpeti dengan ijuk. Kalau misalkan dibedah ini sering terjadi banjir. Banyak sekali ikan truno. Kita sengaja merekam di waktu siang supaya jelas teman-teman. Karena kalau malam hari ini memang sangat gelap. Jadi tidak nampak apapun. Bambu. Ya, jadi teman-teman, ini adalah sumber Sukorejo yang diisukan juga ada penunggunya yaitu Biang Loyang. Itu sosok anjing teman-teman. Jadi sosok anjing yang sangat besar. Di sini banyak sekali bangsa siluman ya. Jadi dari ular, kemudian kodok, kemudian ikan truno dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman. Kemudian juga untuk sosok-sosok yang lain seperti pocong. Kemudian sosok orang yang merokok teman-teman. Tapi ketika didekati dia langsung mundur lalu menghilang. Banyak sekali saksi mata yang sering dijumpai di tempat ini teman-teman. Tapi tentu tergantung niat orangnya. Seperti saya sama Mbah Kendil pada siang hari ini kita kesini insya Allah aman karena memang kita tidak mempunyai tujuan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi pada malam hari ini saya sudah bersama saksi mata tentang hal-hal mistis yang ada di perbatasan antara Desa Mbolorejo dan Sambirejo. Saya sudah bersama dengan Pak Kalek nggih. Nggih. Niku nami asli Pak nggih? Nggih. Nggih. Jadi Pak Kalek ini adalah penjaga sumber Sukorejo. Jadi sekaligus perawatnya. Memang ular yang ditemui oleh Mbak Kendil dan beberapa orang lainnya itu biasanya terakhir kemunculan itu di sumber Sukorejo teman-teman. Jadi Pak Kalek ini adalah saksi mata yang lebih jelas. Pak Kalek, nggih, wingi dalu niku kula kalih Mbak Kendil kan melakukan penelusuran pengungkapan teng wilayah perbatasan antara Mbolorejo dan Sambirejo. Niku napa leres Pak? Kathah ingkang diruwi teng mriku nggih? Niku wujude nggih sami ula ngoten. Terus niku sinten Pak sing nate diruwi terus pas napa kok saged diruwi? Pados kayu. Pados kayu. Nggih teng Bengkok desa niku nggih. Nggih. Wingi niku kula teng mriku niku kayune kuwathah Pak. Kathah kayune. Mboten wonten ingkang munduti ngoten nggih? Mboten. Mboten wonten apa pripun Pak? Lah nggih wonten tapi nggih.
Rodok mengkirik. Rodok mengkirik. Selain Pak Gimin niku sinten malih, Pak? Oh, ada. Kata. Lah ceritane Pak Gimin niku pripun, Pak? Pak Gimin niku numpak kayu. Numpak kayu. Linggo nang kayu, ngoten niku kayune mlaku. Nggih. Wedi. Niku berarti Pak Gimin niku nyata-nyata semerep lek niku ula ngoten nggih? Nggih, ula. Ula niku asline turunan sumber niku lho. Sumber. Nggih. Jenengan nggih nate dipanggi, Pak? Nate. Tapi kula sing nunggu sumber ya mboten wedi. Nggih, pun biasa ngoten Pak nggih. Terus niku ceritane nate kok ndamel geger misalkan natoni tiyang napa pripun ngoten, Mbah? Mboten. Mboten nggih. Mboten. Dadi mung ngetok ngoten. Bapak Karsidi ngarit nang mlingguhi ula niku. Nggih. Mlingguhi. Wah, Pak Karsidi sing ceritane ngarit terus nglungguh teng ula niku Pak Karsidi namine nggih. Pak Karsidi. Sukete tinggal. Nggih. Layu wedi yo. Ngapunten niku pas teng sengon-sengon apa pas kilene singon, Pak? Lah niku pas Pak Karsidi niku pas wonten sumber niku wonten Kalanjana ngen kula niku. Oh, teng sumber Sukorejo niku. Nggih. Terus lek Pak Gimin mau teng sengon niku. Jadi memang ceritane niku napa leres Pak Lelek misalkan jalur ngriku niku jalan rayane gaib ngoten. Nek sing mesti nggih anu niku pasar. Pasar nggih. Nggih. Jadi kuwatah Pak nggih sosoke. Nggih, pasar lembut kuwi. Nggih. Selain ula niku wonten sing dipanggi napa malih, Pak? Niku sing dipanggi niku sing mesti lomat kodhok. Kodhok. Siluman ngoten nggih. Kodhok niku gedine sak dikrak. Nggih. Kadung diadahi kepis niku gedhe wedi niku. Nggih. Jadi memang mayoritas niku siluman-siluman ngoten Pak nggih. Siluman. Misalkan pocong terus peri napa-napa ngoten. Kathah nggih. Nggih kathah ingkang dipanggi Pak nggih. Nggih gedene kathah enten saman niku. Nggih. Pocong ula niku sinten niku bakul dalang senen dideni luling lha niku. Ula oleh niku nggih siluman Pak nggih. Siluman lek bakul jagung Bolorejo niku sampe rumah-rumah wedi. Nggih. Wedok niku. Nggih pas lewat ngoten nggih. Pas liwat garap ketok ndase ora ketok duntute kok. Ceritanya sumber diketok. Ingat banget tuh. Ceritane sumber terus diketok niku pripun Pak? Lah biyen niku anu dikuwetok niku sing dipak pemerintah. Nggih bedhok. Niku alasane bingit ngoten terus kathah ingkang diruwi napa pripun Pak? Nggih, lha niku anu ngethok niku rantene wan gajol ping 4 atau ping 5 to. Nggih. Wis tugel kadung didandan. Nggih. Dandane niku pedhot malah ambruk dhewe. Nggih. Ambruk ngidul. Jadi pedhot ya rubuh. Ora rubuh. Tapi niku mati betulan. Sing ketok niku. Sing ngetok mati, sing graji niku mati. Korbane akeh. Beh, akeh Pak korbane. Sing gawe bedhug kowe mati yo. Nggih. Iki wingi tenan. Pinget kuwi wong Pak Kaban kan lemah Pak Kaban Pak kuwi. Nggih. Kuwi njaluk kayune. Nggih. Lah ya mati yo. Rencekan ya, Pak. Rencekan kuwi. Katut nih. Ketut. Malah Pak Nyoto ya njaluk kayune setunggal. Njaluk kayu setunggal bojone gendeng kumat. Kumat. Wedi ya. Ceritane sumber tadi sumber itu apa tenan? Iya Pak, sempat itu saya mengidul Pak. Aku sing sempat itu. Kuwi. Kuwi nyata-nyata. Lho nyata Pak, dudak banter kuwi. Bisa takjil. Banjir. Sini mati aku Pak. Kira-kira ya larang gledekan anak. Sing jarine kok kathah iwak teng sumber kewatane mulai iwak biasa simpan, Pak. Loh, asline niku iwake lek sing mesti kaya iwak biasa tapi lek sing golek uga kan ora nggawa nyawa anake mecicil. Ngoten ganggu. Ganggu. Jarine nek iwak itu no barang, Pak. Mbok, iwak truna Pak. Kan nggih. Iwak truna lele kuwi. Yo aku nyogok rong. Kowe oleh sak pirang-pirang. Aku kan tau nyogok ronge kuwi. Tak gakne blarak. Tak tualeni bari tak duduk tak gietne iwak udah metu. Itu kabeh. Metu. Tahu tak perlu karo rusik. Bar magrib tak endangi ulane welengi sak kentel mangat di marko setungkring tak tinggal ning layu wae wedi. Iki sing ngedeni pas Senen kae. Pas Senen lho. Malang busur ngalor. Heeh. Medeni lho kuwi, Pak. Mesenane balik, Pak. Ulane weling isik, Pak niku. Isik. Isik.
Jadi nyata-nyata lek sing nalika diketok yen zaman Kombong sian memang korbane akeh Pak. Korbannya ndak umum, Pak. Karena nanti seprene dadi cerita bahwa sumber itu bersejarah telah membunuh beberapa orang. Wah, iya Pak, asli mateni wong akeh kuwi. Sebab nopo yo piwanya yo angker. Angker banget. Sampai seprene. Lah kuwi lemah sing tak garap kuwi sapa-sapa wani ngethok bringe patang dapur. Kuwi lek wani lemah kon ngepek sing ngethok. Lha kuwi terus aku wani karo bapakku kuwi. Ngono ngetok diwehne. Diwehne kon garap sak matine. Jadi diwehi hadiah, saya mboro ayo. Nah, sayembara. Sapa sing wani ngetok pring papat Patang dapur. Oh, patang dapur. Patang dapur. Terus diwehi hadiah lemah kuwi. kon garap sak lawase urip. Lawase urip. Mulane rene sing wani garap aja wong sampean tok. Sing garap kuwi aku. Lah sing Pak Mono sing kerja tak burone kuwi. Lah gitu langsung jujuk rono. Ora mampir rene. Duper ula. Duper, Pak. Ulane ula paling polo biasa, Pak. Ula biasa tapi yo membo-membo. Membo ayo. Membo. Terus mampir rene terus kan. Bener yo ora ana apa-apa karo bapakku. Mari karo sing openi ter jaman semono Mbah Joti kan yo sesepuh desa. Heeh. Lah anane demit sumberi luluh karo wong tuaku. Itu kan tukaran seminggu, Pak. Wah, karo demite kuwi. Demite. Karo bapakku diundang nek tawon gung. Tawon gung. Tawon gung tapi demite kalah. Oh, kalah. Oh. Terus malih sak keluarga aku kuwi demit kono ndak wani ganggu. Mana ning isi panenggara pangan sampean ae. Enggak aku. Wong liya cara mlebu ning kono Dodi. Rawani, Pak. Rawani golek kayu rawani. Enggak wani kayu. Ngetok kayu-kayune gedal lebih saman rawani. Lah, kok sama ringin gue rawani. Rawani kok. Ringin aku gantoli biasa. Wedhus. Kan wedhus. Ya bangsa konoan ngerti Pak iki karo sing ngopeni dirani ngerti. Lah kan saking ringin tak susul tak bong kabeh ngelokne. Kowe golek dikerek demit ya. Aja ngono iki sing ngopeni aku. Sing ngopeni ora mungkin, Pak. Ora mungkin bener sih liwat aku. Dadi lek sing apa jenenge sing Pak sapa jenenge Pak Senen, Pak sinten Pak Simin. Pak Gimen. Pak Gimen mung jendinggo ngono karo ya nek. Anu Pak, jenenge karo leren ngrokok. Kok Tujuane yo awan-awan. Kesel ajane. Heeh, ngumpulne kayu leren, tunggu kayu. Heeh. Lah kayune mlaku bae dilungguh ulo. Luwih pol. Melayu, kayune tinggal. Jelas. Ya wedi ya, Pak. Iya jelas. Ulo. Ulo gede. Ulo gede yo. Permasalahan kono kayu garing ting selingkrah akeh, Pak. Kayu garing kayu sing ngono kan. Jadi dianggap kayu ngono. Kayu. Tapi yo di samping ulo siluman ya ulo biasa akeh, Pak. Bukan, ulane ulu akeh ngono. Oke, bila barengan pres sak ulo. Barengan pring sak ulan. Kuwi terutama jatine Medina kuwi. Beh. Banget. Kuwi sampai sak ulo kuwi dalane wae dulu nembus. Kuwi sampai sak ulan dalane teko Kalimati, Pak. Demi taripin. Taripin kuwi. Sampai Kalimati kuwi menggok ngidul sampai teko ngene Mbah Benong, ngetan teko kantor desa. Kuwi wong nang kono kuwi wong rabi, wong omah sepedhot setengah laku, mati salah sitok. Iya, jadi korban. Korban. Ora nek sampurna wong kantor desa mulane. Terus isu-isu ular niku memang kajian apa tas-tasan niki mawon, Pak? Kuwi kan biyen. Kajian nggih. Kan biyen ula ya sok-sok ngedeni wong kuwi. Wong mlaku. Ning mong wujud ngedeni ngoten nggih. Mboten nate ganggu terus. Ora. Telanane wong ben wedi. Nggih. Ya wani ula siluman. Terus niku ceritane kados kates terus gedang niku mboten wonten sing wani mendhet niku leres, Pak. Heeh, pancen memang enggak wani. Terus niku sing katesan niku kan sebenarnya kan lahane masyarakat to, Pak? Niku bengkok. Bengkok nggih. Dadi niku saingkilan bengkok sedaya. Sing kejati ujuk, Pak. Mboten sejati niku. Kejati kuwi nek masyarakat iki. Nggih. Lek bengkok iki desa. Wingi niku memang mboten purun wujud, Pak. Cuma kan swantene niku sering tur banter ngoten. Terus digetak kalih Mbah Kendil niku langsung meneng ngoten, Pak. Niku selain perwujudan ula niku napa nggih kathah sing dirungon-rungoni napa ngoten? Yang biasa nggih wedhuan. Wedon nggih. Wedhuan ngedeni. Terus ceritane sing nate pas ule kewengen terus pringe di telungane niku. Ditelungne nang dalan. Nggih. Lah ditendang ora apa-apa, Mbak. Nggih. Lah umat wedi sawi wedi. Wedi ditumpuk, Pak. Ditumpuk. Tumpuk nang dalan. Ditendang motor ya ora apa-apa. Langsung ilang ngoten, Pak. Hilang, ditendang ora apa-apa.
Ora apa-apa, ora nek wedi. Rumasane sing mlaku wedi, Pak. Wedi ditumpuk. Ditumpuk ning dalan. Saya ora nek wedi. Ora lah pringe wis telune kabeh. Ora kok sitok. Ora. Sabarongan pri telune. Wolunge kabeh. Jadi ditendang nek sing kendel kan ditendang. Tapi nek sing ora kendel ya wedi bengok. Lah iya. Ya, terus niku masyarakat mriki sing nate diruwi niku nggih wonten, Pak? Kathah. Wong sawah iki nek senden. Nggih. Ning samang kuwi wedon. Rahmat ya wong, Macak wong. macak wong Kadang ngerokok toyo ngerokok. Rahmat nang seringen kae. Niku mendel mawon nggih wedane. Meneng ae. Rahmat lungguh nang kae oyote saman sing gedhi kae wong. Toyo. Le dalang toyo kuwi bar mulai ndelok wayang mlaku ning kono enek wong nek buk kuwi ngerokok. Dadi sili dijaluki genine ngerokok mundur ilang. Banyak gawe nang buk sing tak gawe kuwi. Ya, mesti dulu. Mujur-mujur kuwi. Nek rumatane wong ngomong bidin wae uduk. Heeh, wae dudu. Bidin gaene kan turu nang kono. Oh. Padahal duduk lek bidin. Demikian pemirsa. Assalamualaikum Mbah Gendil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbah Gendil untuk tempatnya? Sebenarnya kalau siang ini seperti tempat-tempat biasa, Mbak. Biasa. Pemirsa, ini adalah merupakan sumber untuk pengairan persawahan. Dulunya di era tahun 60 itu daerah ini daerah bak, artinya seluruh persada desa itu kalau musim hujan penuh dengan air yang banjir itu, jalan sampai tidak nampak. Sehingga sama masyarakat mata airnya itu disupport dengan duk biar apa tidak terlalu banjir kalau musim hujan. Tapi bersamaan disupport dengan duk, akhirnya apa terjadinya para petani kesusahan untuk mengaliri air gitu. Tapi sekarang di petani kan tidak susah pakai sumur bor itu. Jadi daripada nanti airnya sumber ini tumpah ke masyarakat, lebih baik kita pakai sumur bor aja gitu. Dulunya di sini adalah merupakan kebun kelapa, pemirsa. Dulunya banyak pohon besar seperti ini. Kemudian terus tanah ini miliknya warga desa dibeli oleh Cina dari Kediri. Ini Mbak, ini kan kombong Cina, itu ayam. Iya. Puluhan ribu pemirsa itu ayamnya. Adanya dengan peternakan ayam, maka warga desa juga menerima kedatangannya Cina itu untuk menampung pekerja-pekerja, sehingga desa sini juga diperuntungkan untuk akses perekonomian, misalkan perayaan Agustusan, yang punya kombong juga membantu gitu. Kalau akan hari raya juga membagikan telur kepada seluruh warga. Gitu. Jadi antaranya pekerja atau pemilik perusahaan sama masyarakat juga sudah sepakat saling membantu gitu. Jadi tidak bermasalah. Kemudian pada era dulu itu kan belum ada tembok, Mbak, masih kebun kelapa. Kemudian disayembarakan siapa yang bisa memotong pohon besar. Akhirnya ada tukang sinso yang berani, sehingga dicoba sampai satu pohon saja rantainya sampai 4 kali diganti, putus gitu loh. Putus dan tidak terdas gitu loh. Akhirnya berlomba-lomba banyak paranormal yang datang, atau terutama itu bapaknya Pak Kalek Purnomo, itu namanya kan Pak Kalek Purnomo atau Pak Purnomo itu sesepuh desa sini namanya Mbah Wujud itu. Kemudian dia diritualis sama Mbah Wujud, akhirnya ya tetap ada korban sampai beberapa orang yang meninggal, kesurupan dan sebagainya. Kan pohonnya dipotong sudah putus tapi tidak mau rubuh gitu. Oh iya Mbak. Masyarakat akhirnya berlomba-lomba untuk menggandan, menarik pakai tampar. Akhirnya tetap mengenai orang atau mengenai tembok atau lahan yang lain gitu. Ya pada era dulu memang benar-benar dingin sekali di sini. Kemudian lambat laun kan namanya apa itu perkembangan zaman, sehingga kan tentang kesakralannya sudah berkurang gitu daripada dulu, Mbak. Tapi kalau malam memang lain gitu loh. Kalau malam memang jarang bagi orang yang lewat sini, tapi ya dipilih jalur-jalur yang lain gitu. Yang sini ya yang berani saja gitu loh, Pak. Jarang-jarang yang berani di sini. Karena banyak apa itu di sana juga ada pocong, ada lagi yang ditemui wujud orang yang merokok, terus ada dia pinjam korek terus orang tuh mundur-mundur gitu.
Sehingga memang di sini sudah dipercayai masyarakat ingin mengambil sesuatu di sini nggak berani. Nggak berani makanya. Makanya ini kan pohon bambu tuh tua-tua. Ini yang berani memotong cuma hanya Pak Kales saja. Itu kan dia kan keluarganya dan dia yang mengasuh gitu loh. Kemudian kemarin malam kita kan apa itu menguak masalah berita informasi ada orang yang cari kayu atau rumput itu duduk di pohon yang terkapar. Kemudian pohon itu kan berjalan Mbak. Ternyata lakunya pohon itu tidak lurus, belak-belok seperti ular. Kemudian dia lari kencang. Ternyata yang diduduk kayu itu kayunya juga hilang gitu loh Mbak. Akhirnya menjadi viral rame dan sebelumnya itu sudah banyak yang diwujudkan gitu loh, seperti pocong, seperti genderuwo, apa itu yang dipaklungkan. Informasinya memang di sarana perbatasan Bolorjo dan Sambirjo itu sampai ke ujung barat sana kan merupakan jalan raya itu. Ada yang mengatakan pasar. Ada yang mengatakan jalan raya juga ada yang mengatakan pertokoan juga ada. Ini kan semuanya kan persepsi, prediksi gitu ya. Namanya kita mengungkap dunia gaib itu kan karena kita nggak bisa dibenarkan, nggak bisa dipastikan. Karena kan pakai indera, pakai perasaan. Kadang orang kesurupan perasaannya dia seperti tahu itu di kota, ternyata hanya di kebun gitu lah. Jadi seperti dihipnotis sama bangsa halus gitu. Sehingga kita untuk membincangkan tentang gaib yang baik nggak usah kita engkel-engkelan. Yang bagi percaya ya percayalah, yang tidak percaya tidak usah dipercayakan. Anggap saja itu sebuah konten atau sebuah hiburan. Jadi kita nggak usah sulit-sulit, nggak usah kita tidak percaya, kita harus gugat-gugatan, kita engkel-engkelan, kita untuk membuktikan itu nggak perlu. Yang percaya silahkan, yang enggak ya enggak, itu saja. Jadi memang di Indonesia ada orang punya kebudayaan yang sangat luas sehingga daya pikirnya orang juga berbeda, terbagi tipisnya pengalaman juga berbeda, keyakinan juga berbeda. Keberbedaan itu sehingga membuat banyak ragam-ragam di antara masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Jawa. Sehingga untuk kita di konten ini utamanya kita mencari teman. Itu Mbak Lulu ya. Jadi jangan lupa teman-teman, kita sama Mbak Lulu Retno itu mencari teman, tidak mencari musuh. Adapun hiburan kami atau penyajian kami tidak memuaskan, ya minta maaf yang besar-besarnya, karena kita mampu kita ya hanya seperti ini gitu loh. Kita memang berusaha teman-teman, sehingga saya berusaha kalau bisa loh ya, penyajian saya aslikan, sehingga kalau saya kepenelusuran saya tidak bikin pocong-pocongan, tidak bikin apa, itu saya usahakan untuk nanti yang saya videokan itu asli. Adapun nanti ada gambar dan tidak, ya tetap kita berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Kan toh kita itu kan bukan konten penelusur loh Mbak. Kita bukan konten pengungkapan tuh. Kita itu kan konten-konten hiburan gitu loh. Dulunya kita mengadakan konten pengungkapan area misteri loh. Area wingit. Konten penelusuran area wingit dulunya. Tapi saya pikir-pikir kok terlalu ribet, kita terlalu vakum di situ, kita terlalu rebyek, cari-cari demit, cari-cari hantu. Kita waktunya singkat, kita kesulitan membagi waktu. Akhirnya kita dicabut saja, yang penting konten penghibur saja. Konten Teja Karya, artinya Teja itu kan nama saya pemirsa. Nama saya asli dari KTP Tejo Bintoro. Saya kasih Teja Karya, artinya Teja yang bekerja. Jadi karya saya gitu. Jadi kita tidak menciptakan sebuah konten yang berbentuk penelusuran, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa apabila ada masyarakat yang mengundang kami tempatnya wingit, ya kita mau datang. Kita ada teman untuk mengungkap di daerah, di kebun-kebunan, di perhutanan, kita diundang, kita juga hadir. Kadang-kadang tidak diundang, kalau kita penasaran kan kita hadir loh Mbak. Untuk penasaran ada apa di pekarangan itu, sampai di mana kekuatannya astral itu. Jadi kita sepertinya uji nyali juga. Kita kuat enggak, kita berani enggak, kita seperti beradu kebolehan itu sama astral gitu loh. Jadi ya kita yang jelas itu mencari hiburan aja lah Mbak. Kita mencari hiburan dan menghibur gitu. Jadi kita tidak usah berpikir-pikir terlalu mendalam gitu. Jadi kita menghibur kepada teman-teman, tapi diusahakan tidak
trik atau tidak berrekayasa gitu. Nggih. Apa eneke gitu ya. Nggih, Mbak. Kita coba untuk melangkah ke situ sebentar, Mbak. Nggih, monggo, Mbak. Nah, ini dulu kan genangan air. Ini enggak apa-apa, Mbak, nggih. Enggak apa-apa. Ini dulu kan bawa anak enggak masalah ya. Karena kalau pemirsa, kalau Mbak Lulu kan punya anak kecil. Dan nanti kan saya nggak ngerti HP sama sekali, program nggak ngerti, aplikasi nggak ngerti. Kalau Mbak Lulu nanti anaknya nggak dibawa, saya gimana? Kan kasihan itu loh. Nggih. Di rumah tidak ada yang ngomong. Padahal seperti Mbak Lulu sama saya itu kan orang pas-pasan gitu, orang nggak punya lah. Kalau kita orang kaya, kita akan cari pembantu. Jadi biar anaknya di rumah. Gitu. Yang penting kita bisa tetap mengadakan penyutingan, kita tetap bisa menghibur, kita tetap bisa bikin konten, Mbak. Sesempat-sempatnya ya kita berat apapun, panjang itu anak sampean ya bawa aja. Jadi urusan yang lain misalkan ada asra-asra yang mengganggu kan saya berusaha. Semoga Tuhan meridhoi dan selalu kita aman, Mbak. Nggih, Mbak, ini batu besar, Mbak ya. Ciri-cirinya astra atau hantu atau demit itu kan enggak kayu yang berbatu gitu. Iya. Kalau nggak masuk ke bumi, kita agak kesini nggak apa-apa. Kita masuk ke ruang sumber. Ini kita di tengah-tengah sumber. Karena sumbernya kan tidak ada airnya, pemirsa. Walaupun ini terang dan tidak air ya, tidak ada airnya kan kita harus masuk ke sini, harus berhati-hati, pemirsa. Ini walaupun kelihatannya padang, pemirsa, tapi juga ada penunggunya ini. Tapi nggak nampak, pemirsa. Ini hanya perasaan saja, perasaan saya. Ini di sini ada penunggunya gitu loh. Tapi saya yakin penunggunya mungkin juga tahu maksud saya, tahu siapa saya juga tahu. Yang penting kita sopan itu aja. Kita tujuannya kan hanya menguak apa itu sejarah, menguak apa kronologi di desa ini atau di tempat sini gitu loh. Kita tidak ingin ngurat-ngarit penghuni yang ada di sini gitu loh, Mbak. Dan kita tidak menghamba, kita tidak mengagungkan, kita tidak memuja gitu loh. Untuk apa memuja setan, demit dan sebagainya gitu loh. Kita kan sudah punya pujaan yang andalan gitu loh. Pohonnya sangat besar sekali, pemirsa. Ini saman, Bang ya? Ya, kayu saman ini, pemirsa. Mari kita sana, Mbak. Ini kita tunjukkan bahwa ini kalau musim hujan ini penuh air, pemirsa. Ikannya banyak di sini, masuk lorong-lorong gang-gang itu. Itu banyak. Mungkin kita juga ada lelenya, cuma tertutup oleh sampah. Jadi kadang-kadang namanya lele truno atau lele itu kan bisa menutup tanah itu loh, Pak. Gentong, bahasanya gentong. Dulunya banyak yang dapatkan di leng-leng itu banyak di sini. Kita datang sini siang karena kita akan tahu jelasnya tempatnya. Jadi kalau malam kita pernah ke sini itu apa itu? Nggak kelihatan Mbak airnya ya. Malah itu ada seperti buaya, wah gitu kemana ya? Dari air gitu. Kalau malam tuh, kalau siang kan ya seperti biasa aja tuh kan. Malam yang namanya malam tuh malam itu kan situasinya bahasa asra keluar gitu loh. Kalau siang itu kan miliknya manusia. Kalau malam itu memang hari-harinya kegiatannya bahasa asal, katanya sesepuh begitu. Sebetulnya ini sudah jelas bahwa diisukan ular di Bengkok, Bolorjo Sambirjo. Banyak orang yang pernah diwujudkan, bahkan saya sendiri juga pernah tahu sendiri. Saya kalau bilang nggak menipu, jadi nggak halusinasi itu, Pak Bin, enggak. Saya lihat dari jauh itu seperti air. Motor saya kan saya melewati toh, semakin mendekat kok ganti ekornya ular, terus ke barat langsung kloser mengguncangkan beberapa pohon besar itu. Tapi kalau itu ular sungguhan, nggak mungkin karena di timur jalan kan rumah-rumahnya orang, bukan kebonan. Dan kalau itu ular itu saja, misalkan satu paha saja sudah dikepung orang di sini. Ternyata setelah esok harinya kok nggak ada suara apa-apa. Dan sekitar 1 bulan yang lalu lah,
atau 3 minggu yang lalu juga ada orang yang duduk di kayu ternyata kayunya itu juga ular. Makanya kami penasaran untuk mengungkap sampai tadi malam kita kejar, kita ambil dimensi atau rantara lewat sini, kita tebakkan bumi, kemudian ada bau apek pengur itu, kemudian lari ke barat. Ketika Mbak Lulu saya tinggal kemarin. Iya, langsung lari. Padahal Mbak Lulu sendirian sama anak yang kecil itu, tinggal lari jauh itu pemirsa, jauh. Kemudian saya jauh berdering. Cuma saya pada saat syuting nggak bilang sama Mbak Lulu itu ular Mbak, enggak. Berdering saya diam aja. Nanti kalau saya bilang Mbak Lulu pasti ketakutan. Kemudian dia hanya berdiri saja, nggak tantang. Apa saya perlu masuk? Saya langsung masuk ke kolong itu. Ternyata sekian Mbak Lulu. Banyaknya rimbunan itu satu dada tuh. Iya, Mbak Gendul sampai nggak kelihatan teman-teman. Iya, hanya kepala saja. Terus saya sebenarnya saya juga ketakutan di kaki saya seperti keri itu. Jangan gitu. Tapi saya berhubung dipercaya oleh penonton ya, kita gimana kita menghibur loh. Kita lari, kita takut kan enggak jantan, enggak satria tuh. Apapun yang terjadi, baik itu nanti kita celaka dan tidak, kita harus berani gitu loh. Jadi yang lihat itu marem. Enggak cengeng gitu loh. Tuh, namanya takut, semua orang takut, pemirsa. Saya sebenarnya seperti itu juga takut gitu loh. Masuk ke situ, masuk ke sini, menantang, takut. Sebenarnya saya menantang dalam arti biar dia menunjukkan eksistensinya, mewujudkan gitu loh. Bukan saya sombong, enggak, saya biar dia mewujudkan dan nanti kita bisa dilihat gitu loh. Karena hanya berdering 4 kali, 4 kali 5 kali Pak. Ya 4 kali Mbak. Ya setelah saya marah nanti saya gecek gas semua terus diam Mbak ya. Iya langsung enggak dengar saya lagi. Tahu itu deringnya ular tahu, tapi bukan ular biasa, itu ular siluman yang menampakkan suara gitu loh. Dia enggak ujungnya tapi suaranya menunjukkan aku adalah siluman ular. Bicara seperti itu gitu loh. Cuma saya pada saat malam itu menjaga kode etik sehingga kalau yang berbahaya saya tidak memberikan tahu kepada penyuting Mbak Lulu gitu. Tapi setelah kita pulang saya kasih tahu gitu loh. Dan saya juga takut pada saat itu Mbak. Karena memang di samping ular-ular siluman, ular biasa di situ banyak Mbak. Ular luwuk, lolik banyak itu isunya. Memang barongan pring. Nah, informasi dari masyarakat dari ujung sana itu terminalnya di sini karena di sini banyak orang yang ditunjukkan. Itu Pak Jalannya Sukorejo juga pernah itu lewat sini itu motoran. Itu ada ular leling itu menyabrang aspal ini tidak berhenti terus jalan terus akhirnya dia kembali. Tidak 1 orang 2 orang. Maka prediksinya masyarakat bahwa perjalanan dari ular dari Mbolojo ujung sana diperkirakan ke sini rumahnya atau sarangnya atau mungkin terminalnya. Makanya kita setelah pengungkapan di Tanah Bengkok tadi malam kita langsung ke sini menunjukkan bahwa yang diceritakan Bapak Kalek Purnomo yang motong kayu korban itu ya ini ini ya kita bercerita nanti biar tahu wujudnya gitu loh. Keadaan kalau siang gimana airnya ada atau tidak kan jelas. Kalau siang ini jelas ada. Ini sudah waktunya Mbak. Surat luhur ini sudah akan maka kita pulang sebentar. Ya teman-teman, inilah pengungkapan pada siang hari ini. Sangat jelas sekali bahwa di sini adalah terminal dari ujung timur sampai ke ujung barat ke Kalimati. Teman-teman, jadi memang di setiap tempat itu pasti ada penunggunya. Kita harus sopan seperti saya sama Mbak Gendel. Kita selalu mengutamakan niat yang baik supaya tidak terjadi gangguan, gesekan dan lain sebagainya. Teman-teman, saya ingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Bagi kalian yang sudah subscribe, terus dukung channel ini supaya dapat berkembang dan kami tidak bosan-bosan memberikan hiburan-hiburan yang menarik yang insya Allah bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri sekian dulu. Kita akan jumpa di video kami selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu ingkang mirangke, selamat sejahtera bagi teman-teman semua. Pada malam hari ini jam 2:30 pemirsa. Jam 2:11 tidak salah. Kita sudah 1 minggu sudah memprogramkan ke tempat area Wingit yang barusan
ada orang merumput, kemudian dia duduk di kayu atau di pohon yang tumbang. Tiba-tiba dia akan ngungkal-ngungkal itu, melandepkan pisaunya atau aritnya. Tiba-tiba kayu tumbang itu berjalan. Ternyata bukan kayu pemirsa, itu adalah ular besar. Di samping itu saya sendiri dengan mata saya sendiri juga menyaksikan sekitar 2 tahun yang lalu ada ular menyeberang jalan. Konon ada yang mengatakan itu adalah ular pedayangan. Ada yang bilang katanya ular ingon-ingon miliknya orang terkaya di daerah sini. Maka dari itu kami meluncur untuk mempersiapkan diri, untuk berhati-hati agar itu adalah ular sungguhan apakah ular siluman. Tapi yang jelas dari informasi masyarakat adalah ular siluman atau ular ingon-ingon. Maka kita untuk malam hari ini memang kita persiapkan mentalnya agar nanti ada keselamatan dan aman, karena ini bukan tempat yang sembarangan pemirsa. Ini yang sudah diakui oleh warga desa. Ketepatan ini adalah merupakan perbatasan desa dari desa Mbolorjo dan desa Sambirjo. Ini tugu perbatasan. Pemirsa, ini tugu perbatasan desa. Biasanya kalau tugu perbatasan desa itu ada yang menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kita langsung masuk. Kita masuk ke lorong jalan pemirsa. Ini di tengah-tengah jantungnya, sarangnya ular siluman pemirsa. Kita nekat demi untuk menghibur teman-teman semua agar nanti apa yang kita tuju bisa tercapai dan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan oleh Tuhan, diberi keselamatan Sang Pencipta. Ya, seperti ini keadaannya. Ini area yang saya sebut tadi. Ini sampai ujung sana lorong itu ya, sampai persawahan. Tapi yang kononnya ya di daerah sini pemirsa. Jadi kita harus berhati-hati, kita ambil lokasi yang ada bambu-bambunya. Kita di sini dulu ya. Ya. Kita hentikan dulu. Jadi ini sebenarnya sering sekali dibuat orang merumput, Bang ya? Ya, biasa dibuat untuk orang merumput. Tapi ya jarang-jarang berani itu. Ya ada, tapi jarang-jarang itu. Jarang sekali. Ini kalau ada ada buahnya atau ada pisang atau ada kates, tidak ada yang berani metik Mbak sini, Pak. Oh iya. Ada yang berani metik itu. Itu menurut saksi warga sudah lama, Bang ya? Keberadaan ular di sini tuh. Ya, setahu saya di sini 2 kali itu gitu loh. Dekat sini Pak, jangan di situ. Yang bilang dulu. Jangan keluar. Pemirsa, kita sudah masuk di area Wingit di pekarangan yang diisukan bahwa di sini ada sosok ular yang baru saja atau 1 bulan yang lalu ada orang merumput di sini duduk, dianggap itu kayu yang terlentang, ternyata dia ungkal-ungkal gini, kayu berjalan, kemudian dia tahu itu ular, dia langsung lari ya. Okay. Dan saya sekitar 2 tahun yang lalu juga demikian, jam 12 siang lewat dari desa Mendorjo menuju ke rumah saya sekitar jam 12 di perempatan jalan itu saya anggap itu ada air. Yeah. Air yang melintasi aspal. Yeah. Setelah dekat ternyata itu bukan air, ternyata ular, potongannya itu di buntutnya, ekornya itu ya sekian. Itu yang paling ujung Bang ya? Yang paling ujung itu jalan dan pohon-pohon semua itu bergerak semua. Yeah. Seperti ular sungguhan, bukan siluman gitu loh. Yeah. Bergerak-gerak gitu. Tapi kalau ular itu ular nyata di sini nggak mungkin masih geger di desa ini. Yeah. Dari setelah itu kan tidak ada berita apa-apa gitu loh. Okay. Itu yang ditakuti itu namanya Pak Senen.
Oh iya. Tadi Pak Gatot bilang. Yang merumput itu Mbak ya? Ya, merumput. Mari kita jalan-jalan Mbak, ini Mbak. Oh iya Mbak Kendil, biasanya ini kan pakai jubah warna hitam merah, ini kenapa Mbak kok putih malam hari ini? Ya, permasalahannya kita untuk ke lahan ini kan harus berhati-hati karena saya tahu sendiri Mbak. Okay. Jadi ini bukan orang yang tahu, saya pernah tahu sendiri waktu yang ada ular sangat besar sekali di sini gitu loh. Okay. Makanya saya pakai pakaian spesial untuk saya. Saya kalau ada apa itu tempat-tempat yang saya sanksi, saya pakai ini Mbak. Yeah. Berarti saya sudah sudah enggak enak gitu, enggak nyaman gitu. Yeah. Tapi kita tetap berani, apapun yang terjadi saya hadapi nanti. Walaupun nanti wujud apa saja ini saya tantang di sini. Penghuni sini berupa apa saja, ular besar kecil semua akan saya hadapi dengan satria. Karena saya punya kekuatan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Jadi Allah selalu mendampingi saya. Karena saya bertujuan baik untuk menghibur Anda semua gitu loh. Jadi kita tidak sepantasnya untuk bersombong diri. Karena di atas langit tetap ada langit. Dan kita hamba Allah yang tidak punya apa-apa. Tapi kita dipercaya untuk menghibur Anda. Maka saya harus bertanggung jawab. Apapun yang terjadi di sini akan saya hadapi. Yeah. Ya, yo Pak. Ini memang ribet sekali Pak. Ya. Ini lahan milik warga apa? Ini bentuk desa Mbak. Oh, bentuk desa. Nah, tapi ya digarap oleh warga gitu. Makanya ya apalagi malam yang siang saja merumput saja jarang-jarang ada kok. Nggih. Jarang, ini sudah terkenal Mbak dari wilayah desa sini. Kalau nama perbatasan desa ini sudah terkenal sekali. Oh iya. Sudah terkenal sekali dengan keantaranya gitu loh. Nggih. Bahkan ini kan perbatasan desa. Iya. Nah, untuk gambut saja, motong saja biarkan gitu. Nggak berani Mbak ya? Lain ini Mbak. Nggih. Kalau nanti mau shoot ya malah alhamdulillah. Nggih. Itu yang saya harapkan Mbak. Jadi memang 1 minggu sudah saya persiapkan. Di samping ada kerepotan, kita juga harus persiapan gitu. Luas sekali Mbak ya? Ya, luas sekali. Pokoknya areanya ya di Sengon-Sengon ini Mbak. Oh nggih. Sampai ke sana. Areanya tetap di sini, banyak yang diketahui di sini. Nggih. Dulunya sebelum ada Sengonnya pun juga pernah ada yang tahu gitu loh. Jadi sudah lama sekali Mbak ya? Iya, sudah lama sekali. Enggak ada itu ya. Ini ya sejarah ini. Selalu ada sambutan tokek Mbak ya? Ya, bukan. Saya kan di situ saja tak ambil. Oke teman-teman, jadi Mbah Kendil ada di ujung sana, dia mengambil mungkin energi atau pemanggilan ya. Jadi memang perbatasan desa ini memang sudah viral dan banyak sekali orang yang mengetahui gitu dari sejak dulu sampai sekarang. Jadi memang banyak orang yang nggak berani ke sini. Kalau di waktu siang pun mungkin permisi ngaten.
Jadi teman-teman, pada malam hari ini saya juga minta doanya, mudah-mudahan saya sama Mbah Kendil ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang menjadi niat kami pada malam hari ini bisa berhasil, teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan mau mewujud itu malah diharapkan, karena memang selain untuk pengungkapan juga biar teman-teman bisa tahu. Mbak, sana Mbak. Iya Mbak. Nampaknya keluar dari area. Jadi tempatnya sebenarnya di situ Mbak ya? Ya, di situ. Tapi keluar dari area Mbak itu Mbak. Saya lihat dan tidak ada penciuman ular. Apakah ini ada kaitannya dengan dam dadap Langu itu Mbak? Tidak. Mboten nggih. Tidak ada ini. Ini sudah mulai agak berbau, tidak nyaman saya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, lembut, demit, jin, setan, pocong, genderuwo, ayo muncul. Ular-ular, siluman ular. Saya datang menantang Anda. Hadir. Ya, pegang Mbak. Ayo, hadir. Saya datang di sini. Ini saya yang kamera, yang nyuting saya sendiri. Ayo hadir. Siapa yang ada di sini, siluman apapun yang ada di sini, saya siap menghadapi Anda. Muncul. Jin, setan, pocong, peri, sumber bolong, siluman ular, genderuwo, banaspati, hadir. Kalau memang satria jantan berani menghadapi saya, hadapi saya. Banyak petani atau perumput yang kamu takut-takuti pada siang hari. Sengaja saya datang jam 2 lebih. Apa perlu saya masuk? Mana? Ayo hadir. Maujud, ora rata tinggal Melayu. Sak piro. Awan-awan ngedeni wong. Nek wong ngarit ngrupa ula dilingguhi dianggep kayu tempone ular.
Ya ini ki jam-jame metu kowe. Jam-jam ini ngeluyur. Dari tengkas kowe mlebu ilang. Balik yang bumi. Ayo, pas bulan purnama sidi lho. Jadi ini pocong-pocong demen metu, terbolong. Ayo ndi? Maju bareng. 1000 maju baru aku ijen. Ya, pemirsa, bulan purnama sidi tanggal 15 pemirsa, katanya kalau tanggal 15 itu ada pocong peri berkeliaran. Makanya saya tepat itu purnama sidi bundar, saya keluar rumah untuk menyaksikan malam. Apa kowe ula? Ayo tua, tak kecek jasmu bosok ya. Orang taruh nesuku doan arep iki. Wong arek tok didendeni. Ngedeni ya sing padha imbang ngono lho. Ngantek kebirit-birit jenenge Mbah Senen iki. Coba kita kembali ke anu Mbak, apa? Karena masalahnya kan banyak seperti ini loh, seperti kayu-kayu yang apa yang terlentang-lentang, lah dianggap Mbah Senen itu dianggap itu kayu, terduduk sambil ungkal-ungkal arit sambil mengarit. Terus tiba-tiba kok jadi ular berjalan loh. Embun pagi Mbak ya? Iya, embun. Karena memang sudah. Tapi kena ya? Jelas, ya. Jelas. Karena ini memang ya jam 3 lebih Mbak. Iya. Ini kalau saya tidak semangat nggak mungkin masuk sini pemirsa. Kalau nggak semangat motor saya tinggal loh ini. Iya. Motor saya tinggal pemirsa. Karena sudah 1 minggu ini saya mau gram ke sini gitu loh. Tapi belum ada waktunya gitu loh. Karena ini daerah sini memang sarang ular pemirsa. Ular-ular biasa atau ular siluman gitu loh. Jadi ya memang orang ngarit ke sini. Ini kan pohon kates. Iya. Tadi Pak Gato bilang di sini walaupun ada kates, ada pisang, nggak berani petani itu ingin ambil itu loh. Takut itu. Tapi ini warga yang nanam toh Mbak sebenarnya. Ya warga yang nanam tapi nggak berani. Tadi Pak Gato kan bilang tadi. Seketika Pak Gato bilang, saya langsung inisiatif berangkat hari ini ya, gitu. Saya kalau ada info itu cepat Mbak. Oke. Cepat saya laksanakan tuh. Coba kita diam. Barangkali kalau kita diam nanti dia mau apa muncul tuh Pak. Oke. Biasanya di bambu-bambu sini ya Mbak. Iya. Yang lewat apa kesurupan kadang-kadang bambunya dipentelung nih ya Mbak. Oh, okay. Kalau mulai kesurupan, kalau pulangnya ke malaman dulu. Orang yang ke kebun. Jadi memang suka mengganggu Bang ya? Iya. Makanya tadi saya persiapkan sejak sore memang tidak tidur saya. Iya. Karena mental saya harus saya gemblengkan menjadi satu gitu. Jangan sampai buyar. Kalau mental kita buyar nanti
kita susah nanti. Apalagi kan sampean perempuan masalahnya. Oh, di sana ya motornya tadi, Pak ya? Iya. Nah, ini bambu-bambu pemirsa sepanjang jalan, Mbak ya? Iya, bambu. Ya, sepanjang jalan di bambu. Depan sampai ke ujung larang. Iya. Dan memang terlihat nggak beraturan, Bang ya? Tidak beraturan ya. Nggak berani orang ya? Tidak berani, Pak. Kita jauh tadi ya melintas, Mbak ya? Iya, jauh sekali. Jauh sekali, hampir setengah kilo, Mbak. Diam, coba kita diam, barangkali nanti ada suara apa-apa gitu loh. Duh, motornya sana, ujung sana, Mbak. Coba kita masuk ke jalan sana, Mbak. Apa sama di sini mau ikut? Cuman di dalam apa ya? Jadi kita masuk ke dalam sengonya sini. Sebenarnya kalau tempatnya nggak begitu, Mbak, nggak begitu mengerikan, Mbak. Biasa itu, seperti kebun biasa sebenarnya. Ini kayu-kayu nggak ada yang berani ngambil, Bang ya? Nggak ada, ini kan nggak ada yang ngambil. Ini ting selengkrah nih. Ayo muncul. Siapa yang ada di sini, makhluk astral apapun, bangsa leluhur apapun, tidak saya pandang pilih, semua bisa hadir, berwujud apapun, saya perbolehkan untuk menemui saya. Kita membutuhkan wajahmu, baik buruk atau tampan, jelek, cantik. Ini loh, bulan purnama Sidi. Katanya orang-orang, kalau bulan purnama ada pocong, ada sendur bolong. Saya ke sana nggak berani karena masyarakat, Mbak. Nanti kan kita ndak izin, terus kita bengok-bengok, nanti kan ndak aman, dah di sini aja. Ini sudah mepet dengan perkampungan, itu kan perkampungan itu. Memang katanya sana bakul degan tuh sini, di daerah sini sebenarnya. Tepatnya. Dan memang banyak orang yang ditemui dengan sosok itu ya di daerah sini, Bang ya? Ya di daerah situ, agak situ. Tapi kalau sentral lorong ini kan genderuwo ini, biasanya ada yang di pring di telung nih itu, Kak. Tadi panjenengan masuk ke daerah situ, ujung situ, saya kan nunggu di dekat bambu. Iya. Itu ada suara kayak blek gitu, Mbak, kayak sesuatu yang jatuh besar gitu, Mbak. Ya. Ini andai kata apapun yang berupa apapun gitu loh, saya hadapi. Wis toh, mbok wite mbok beruk nih kabeh tuh. Ini ada yang mengatakan jalur ini adalah jalur
Jalan Raya Bangsa Siluman sampai nanti ujungnya sana, Arifin sana ini, Mbak. Oh, nggih, Mbak. Ini kan jalurnya Arifin tuh ini. Nggih. Salimati. Ini orang abang loh, Mbak. Nggih, Mbak. Ini mengsentra dari sana sampai ini Punden Bororjo ini. Ragil kuning. Ya, Ragil Kuning ini. Ya, ke sana lagi nanti belok sedikit ke selatan itu kan Dadap Langu. Tapi ini bukan Blorongnya, Mbak. Ini lain ini. Bukan Blorong ini. Ini ya Raja Siluman ular gitu aja. Karena ndak berwajah manusia. Ular biasa. Karena ini bukan orang lain. Saya sendiri juga apa ya? Pernah ditemui dan hingga sekarang terkenang gitu loh, Mbak. Terkenang saya gini. Loh, siang-siang kok bisa lewat di jalan raya. Jam 12-an tepat nih. Pokoknya jam 12 panas-panasin, Mbak. Iya. Saya kira itu air yang untuk pengairan warga pekarangan ini gitu loh. Kan gilap-gilap gitu, Mbak. Setelah saya dekati ternyata kok malah ular gitu. Jadi yang separuh aspal itu ekornya, kemudian tubuhnya itu sekitar ada 100 meter menggoyangkan pohon-pohon itu. Saya sudah ngerasa sedikit panas, Mbak. Ya, saya juga sumuk ini. Nggih. Saya juga sumuk. Padahal ini musimnya dingin, Mbak. Saya juga, ya mungkin ada gesekan. Ada gesekan apa itu? Dunia lain itu loh. Jika kita nanti beberapa saat, Mbak. Gimana? Barangkali nanti apa itu mau hadir gitu loh. Jangankan kok kasarannya malam loh, Mbak. Ini surup saja ke lewat sini nggak berani loh orang-orang, Mbak. Nggak berani. Karena itu perbatasan desa. Biasanya kalau perbatasan desa itu biasanya ada penunggunya. Biasanya loh, Mbak, itu. Biasanya ada itu loh. Nah, pemirsa, itu kan suara akan menjelang subuh gitu loh. Jadi kita itu memang diniati dikajati. Jadi untuk ke tempat ini memang saya tidak tidur dari sore gitu loh. Saya tangguh, saya pas nih sampai jam 2 seperempat 11 menit saya keluar dari rumah meluncur ke daerah sini gitu loh. Pemirsa, kalau sudah ada suara gitu sudah reda, pemirsa. Sudah tidak berani itu loh. Sudah tenggelam. Sudah hilang. Makanya kita sanggong pada saat tenggelamnya, pada saat hilangnya itu loh. Kita sanggong, apakah di pohon, apakah di bumi, gitu loh. Apa di barungan pring ini dia hilangnya. Mbak, jelas ini nggak berani, Mbak, kalau kena bacaan ayat-ayat Allah dia kepanasan gitu, Mbak. Dengar saja dia dadah takut gitu. Makanya kekuatan yang ampuh hanya Allah saja, Mbak. Jadi kita memegang Allah, asalkan mancep di dada, yakin bahwa kita memang merasa banyak Allah, kita sudah menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, insya Allah kita selalu dilindungi itu, Mbak. Jadi kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin ya nanti mesti kalah sama semacam itu gitu. Karena ini, Mbak, tidak main-main gitu. Ini memang siang saja juga jarang yang bermain-main di sini gitu. Ini yang namanya Mbak Sunen ini viral tuh. Iya, Mbak. Sampai dia kebirit-birit kok.
tapi yang namanya hantu itu ya sak geleme dhewe. Nggih. Ada kisah itu malah di pasar belanja gitu loh. Aneh toh. Iya. Wong peri iso belanja di pasar itu terus ngojek. Gitu loh, ngojek turun di rumahnya ternyata di kuburan gitu loh. Padahal ya masa subuh-subuh seperti ini, Mbak. Iya. Katanya kalau subuh nggak ada lagi yang penelusuran. Lari sana nggak temu, malah motornya ditumpai peri. Ya. Ada itu, Mbak. Malah nanti tidak ada, malah motornya ditunggangi. Namanya langsung 3 Bang. Iya. Makanya kalau gubuk-gubuk semacam itu gampang tinggoni lah Mbak Ani biasanya. Nggih. Ya biasanya ngono. Biasanya kalau semacam gubuk-gubuk riot itu gampang ditempati. Biasanya yang tidak genderuwo ya peri, pocong gitu Mbak. Iya. Kalau tidak pocong peri, genderuwo gitu. Kalau pegangnya Ya. Pemirsa, kita sudah ke sana kemari hingga hampir setengah kilo untuk mengelilingi. Ternyata hanya ada tapi langsung lari ya pemirsa. Ya, perasaan saya seperti ada berbau, seperti apak gitu. Tiba-tiba saya tebak buminya langsung muncul ke sebelah barat. Terus tadi kan saya juga lari ke sebelah barat, gitu, saya kejar tuh. Ternyata kok juga tidak mau muncul gitu loh. Ya semoga gini pemirsa, dia kalau memang berjalan, dia misalkan bermain-main, ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Karena memang jagat ini juga miliknya umat Allah, jadi umatnya hewan, kemudian setan, jin, iblis, manusia menjadi satu. Sehingga yang penting kita tidak diganggu, kita tidak disakiti oleh bangsa astral gitu. Tadi saya agak marah itu kan apa itu ada yang orang merumput ditakuti itu aja. Kalau mau wujud saya tanya maksudnya apa gitu loh. Itu kan orang cari makan, orang yang bekerja. Kalau ditakuti kan dia ngarik ke sini kan jelas tidak berani tuh. Iya. Kan biasanya ngarinya ke sini kan malah tidak berani gitu loh. Itu kan cukup mengganggu kepada aktivitas masyarakat. Tapi kita juga mirmo kalau memang dia bermain-main, yang penting tidak menyakiti. Seperti kejadian Mbak Bodong di Sulaimanan ya Pak ya. Iya. Itu korbannya sudah banyak sekali, berpuluh-puluh itu. Orang yang rumput ditapuk, sampai ada yang sakit, ada yang meninggal gitu. Jadi ya seperti orang penyakit stroke itu. Ya semoga kita sebagai orang yang beriman, kita hamba Allah, yang berbakti pada Allah, kita berusaha menjadi orang yang baik. Ya kita tidak jadi orang baik pemirsa. Kita itu bukan orang baik, tapi kita berusaha menjadi orang yang baik daripada jadi orang yang buruk gitu loh. Jadi kita masuk di konten itu yang pertama kita mencari teman agar teman kita banyak. Kita punya agenda untuk bermain-main di konten. Terus kemudian apa itu kita bisa nambah pengalaman. Yang nambah pengalaman tidak hanya penjenengan sedoyo, saya pun juga punya pengalaman akhirnya bikin video, bikin film, terus kemudian saya penelusuran. Itu kan saya juga dapat pengalaman. Dulunya saya bukan seorang penelusur gitu loh, bukan seorang pengungkap. Akhirnya di adanya konten
Terus saya jadi seorang pengungkap Arya Wingit gitu loh. Dan kami mempunyai channel-channel banyak. Nanti kita gulung-gulungkan. Ada channel Mbak Deja Karya, ada channel Mbak Gede Jopo Montro, ada channel yaitu Siaran Roso, ada channel Dharma TV atau Film Mbah Kendil ya. Film Mbah Kendil. Ya, diganti Film Mbah Kendil karena channel TV itu ada yang ngembari, ada yang menyaingi biar nanti mudah kalau kita mencari itu. Untuk sementara demikian teman-teman, apabila dalam kami mengadakan penelusuran ada kesalahan, ada ucapan yang dianggap saya melebihi batas, kemudian kita tidak bisa memuaskan daripada penjenengan sedaya, saya bersama Mbak Lulu Retno minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita menjalankan pulang, semoga selamat sampai tujuan. Kemudian saya doakan Anda semua besok pagi bisa bekerja, aktivitas yang lebih leluasa, kemudian dilancarkan segala sesuatunya, dimurahkan rezekinya. Bagi yang sakit semoga disembuhkan. Bagi yang punya utang banyak, segeralah mendapat penyelesaian. Kemudian yang sulit cari jodoh, sulit cari pacar, belum dapat suami istri, pada malam hari ini segeralah mendapatkan jalan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Gitu, Mbak, ya. Di sini kan ini tugu perbatasan teman-teman. Bisa dari Bolorjo dan ini Sambirjo gitu loh. Bolorjo dan Sambirjo gitu loh. Kalau ularnya dulu nyebrangnya di sini pemirsa. Tepat di jalan itu tadi Bang ya? Bukan. Bukan. Kalau dipikir lah ini kan rumah warga pemirsa. Kok sampai ular melintas ini itu berasal dari mana, kita akan kesulitan. Itu di sini pemirsa. Ini dan sebelahnya ini ruko ini Mbak ya, di sini. Ini ya Pak Senen juga di situ, lurusnya bakal Tegan gitu loh. Tapi kalau sentralnya, jalannya, aksesnya Lelembut itu di bambu itu ke barat sampai ujung sana, sampai Tulungagung sana itu lintas itu. Kalau perjalanannya, tapi kalau lewatnya si ular tadi yaitu di depannya Bakul Es Tegan tadi, saya juga di situ. Nah, Pak Senen yang rumput di sebelah baratnya itu juga gitu loh. Tadi kita berbincang-bincang sama Pak Kalek, Pak Gato, bicarakan tentang masalah astral yang ada di situ di perbatasan tadi itu. Kalau Pak Gato dapat informasi dari luar, ada di daerah situ ada orang yang sangat kaya raya sekali gitu loh. Katanya memiliki sebuah pesugihan gitu loh. Kan korbannya juga banyak, tapi korbannya tidak di pekarangan situ gitu loh. Korbannya di keluarganya dan di lingkungannya. Itu informasinya dari Pak Gato dan teman-temannya. Tapi kalau saya pribadi itu condong ke bangsa astral gitu loh, bangsa jin saja. Kalau saya menyimpulkan itu bangsa jin yang memang itu adalah akses jalan atau tempatnya dia, rumahnya dia, pasarnya dia, kotanya dia gitu loh. Tepatan dia ingin menunjukkan aktivitasnya, menunjukkan eksistensinya gitu loh. Maksudnya dia itu kan pamer toh. Pamer pada saya, menunjukkan berwujud ular. Pamer kepada Pak Senen, biar Pak Senen takut. Itu dia itu maksudnya berketampilan, menampilkan sesuatu agar dia itu ditakuti orang gitu loh. Dan menampilkan pada saya biar saya itu tahu bahwa di situ tuh ada tempat-tempat yang keramat gitu loh, maksudnya gitu. Itu juga membuat orang iya, biar tidak sembrono. Makanya kalau makan, kalau buah-buahan atau apa saja yang panenan dari pedesaan, kalau di situ kan aman, bahkan kayu pun tidak ada yang ambil, kayu
banyaknya seberapa atau enggak berani di situ. Itu tadi kan juga dibicarakan oleh Pak Gatot. Apa yang ditanam di situ utuh gitu loh. Kalau di perdesaan itu kan fanatik toh Mbak. Kadang-kadang dibesar-besarkan gitu loh, digede-gede nih. Itu biasa seperti itu gitu loh. Kalau kita kan yo diambil masuk akal atau tidak gitu. Tidak semua kita percaya gitu loh. Kita juga pakai indera, pakai hati gitu loh. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa tempat tadi ya merupakan memang wingit, terus kemudian merupakan astral jin yang memang tempatnya di situ. Pemirsa, ini sudah berdekatan dengan musola, kami tutup. Selamat malam, selamat beraktivitas.